Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Chandrawati dengan NIM 2081835. Saya mahasiswi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Tanjung Jabung Timur. Di sini langsung pada pembahasan. Pada pembahasan itu terdapat 3. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pada pendahuluan itu ada beberapa poin. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka itu ada deskripsi teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Adapun pada metodologi penelitian, ada beberapa poin juga nih, yaitu yang pertama tempat dan waktu penelitian, yang kedua pendekatan dan desain penelitian, yang ketiga populasi dan teknik pengambilan sampel, yang keempat instrumen penelitian, yang kelima teknik analisis data, dan yang terakhir prosedur penelitian. Pada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia untuk mempersiapkan kehidupan, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam Undang-Undang Pendidikan Pasal 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Matematika adalah salah satu pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum dan diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Matematika dapat melatih seseorang berpikir rasional dan menggunakan logika. Hal tersebut menunjukkan bahwa mempelajari matematika merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Menurut Hadianto, 2017, komunikasi matematis terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti mengungkapkan ide matematika melalui gambar atau grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan mengemukakan gagasan atau ide dalam bentuk matematika seperti simbol, tabel, diagram, atau ekspresi matematika lainnya secara cermat dan tepat. Selanjutnya identifikasi masalah, yaitu yang pertama pembelajaran matematika di kelas masih bersifat teacher-centered, dan yang kedua lemahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang C, batasan masalah. Adapun batasan masalah yang pertama itu materi pelajaran yang disajikan adalah aritmatika sosial. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning pada kelas eksperimen dan non-problem-based learning pada kelas kontrol. Yang terakhir, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah, apakah terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap
kemampuan komunikasi matematis siswa. Manfaat penelitian, adapun manfaatnya yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pendidik. Sedangkan manfaat praktis, yang pertama itu bagi universitas sebagai tambahan literatur untuk perpustakaan. Yang kedua, bagi pendidik, sebagai tambahan informasi bagi pendidik dalam memilih model pembelajaran agar kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga, bagi peneliti lain, sebagai sumbangan pemikiran dalam melakukan kajian yang berorientasi pada kemampuan matematis siswa. Dan yang terakhir, bagi peneliti sebagai bahan evaluasi diri dalam memilih model pembelajaran. Adapun bab 2, tinjauan pustaka, di sini ada deskripsi teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Yang pertama itu deskripsi teori. Di sini ada pengertian pembelajaran. Trianto 2017 pada halaman 19 dalam makna yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk mempelajarkan siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, Trianto juga menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi, transfer yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apriade Payne dengan kawan-kawan juga menjelaskan, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas berupa proses belajar yang melibatkan peserta didik dan pendidik, serta sumber belajar dalam lingkungan belajar yang memiliki tujuan pengalaman belajar. Adapun pengertian model Problem Based Learning atau PBL dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang didapat secara ilmiah. Sanjaya, Lismaya halaman 13. Surya 2017 berpendapat bahwa dalam model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dihadapkan pada berbagai permasalahan untuk dicarikan solusinya oleh peserta didik. Permasalahan tersebut bersumber dari masalah nyata di lingkungan peserta didik dan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik berpikir secara kritis serta memiliki keterampilan untuk memecahkan suatu masalah. Yanti mengatakan pembelajaran berbasis masalah bermaksud untuk memberikan ruang gerak berpikir yang bebas kepada siswa untuk mencari konsep dan penyelesaian masalah yang terkait dengan materi yang diajarkan guru di sekolah. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah autentik sebagai langkah awal dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa dikondisikan untuk mencari penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah, baik secara mandiri maupun kelompok, yang bertujuan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan serta konsep dari materi yang dipelajari. Rusman mengatakan bahwa pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai guru dengan memperkenalkan siswa, dengan memamerkan hasil karya serta mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Kelima langkah tersebut dijelaskan pada tabel sinteks pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut. Pada fase pertama, orientasi siswa pada masalah
Pada fase kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada fase ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Fase yang keempat, mengembangkan dan menghasilkan karya. Pada fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis. Asnawati menyatakan melalui komunikasi terdapat proses penyampaian ide atau gagasan secara lisan ataupun tulisan sehingga menciptakan pemahaman. Sedangkan Hodianto menyatakan kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Dari uraian di atas, didapatkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasan, ide, dan pemahamannya tentang konsep matematika yang dilihat melalui kemampuan siswa dalam menggambar atau drawing, ekspresi matematika, dan menulis. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama yaitu ada si Riza Widya Putri dengan judul penelitian peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa melalui pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada mata pelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 1 Tambak Sari Kabupaten Ciamis tahun ajaran 2016-2017. Pada persamaan di sini menggunakan model PBL, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, variabel Y, dan tempat penelitian. Adapun penelitian yang relevan kedua yaitu nama penulisnya yaitu Benedikta Meriana Urami Saputri dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa kelas MIA 1 SMA Bob Kri 2 Yogyakarta pada materi sistem pertahanan tubuh dengan persamaan penggunaan model problem based learning dan perbedaan variabel, materi, dan tempat penelitian. Sedangkan pada penelitian yang relevan yang terakhir yaitu judul penelitiannya penerapan metode problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar materi barisan dan deret bilangan pada siswa kelas E SMPN 1 Kalidawir dengan persamaan menggunakan model PBL, perbedaan variabel Y dan tempat penelitian dan materi. Kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir yang pertama sumber masalah pembelajaran. Sumber masalah pembelajarannya yaitu apakah terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran problem based learning ini. Langkah yang diambil yaitu langkah yang pertama observasi, yang kedua kelas eksperimen diberikan soal tes dengan pretest, lalu observasi, lalu post-test, dan hasil akhirnya yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan kemampuan komunikasi matematis siswa itu meningkat. Bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu ada tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan desain penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Tanjung Jabung Timur, dan waktu penelitian itu akan dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November 2021. Pendekatan dan desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena karakteristik dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan ciri-ciri penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain pretest, post-test, control group design. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono
yang menyatakan desain penelitian eksperimen di antaranya adalah pretest, posttest, control group design. Dengan menggunakan desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol memiliki karakteristik yang sama, karena diambil secara acak atau random dari populasi yang homogen pula. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 7 yang terdiri dari satu kelas dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Satu kelas yang terdiri dari 30 siswa dibagi dua menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan setara atau tingkatan dalam anggota kelompok populasi. Simple random sampling dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Adapun instrumen penelitiannya, yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Teknik analisis data. Teknik analisis datanya di sini ada 3, yaitu yang pertama uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas akan menggunakan uji Lilliefors. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua kelompok sampel mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Dan yang terakhir ada uji hipotesis. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis secara kuantitatif. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji tes, T atau t-test. Adapun prosedur penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan yaitu yang harus kita lakukan, melakukan observasi ke sekolah, meminta data, jumlah siswa, dan nilai ulangan matematika kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga membuat instrumen penelitian. Selanjutnya melakukan uji coba instrumen penelitian. Analisis hasil uji coba instrumen, membagi siswa dalam kelas menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tahap pelaksanaan. Tahap yang kedua, memberikan pretest sebelum melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dirancang. Kelas eksperimen dengan metode pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dan kelas kontrol dengan metode ekspositori. Yang memberikan post-test setelah selesai melakukan pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir ini yaitu tahap pengolahan data. Pada tahap pengolahan data ada beberapa langkah, yaitu yang pertama mengumpulkan data hasil pretest dan post-test dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kedua, mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol serta membuat kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan akhir. Itulah tadi hasil presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.